memang di bagasan kamian pasal kami mak tu inasi tua guru berkobi bersatu Deta mungkin nomor 20 Yesus lehon maturaman tadi rumah ayat sadar Yesus lehon maturaman awisaran mangalusi kami lehon maturaman Maria bulan Juli. Pajahama berjuluk dalam bahasa Indonesia Rahmahita Rajaha 1 Korintus 15 ayat 58. Pajahama di sini saya dua itu. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan biarlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Pajahama di bagasan bahasa Batak. Oke, kamu angkat doaku nabi nangkoronan, masih jala semoga kamu jalan sumuruk matotong di bagasan pulau di Punani ai di botong amulo dan maluko halo jauh muna di bagasan Punani di masyarakat dengan
tema setia melayani Tuhan dan hidup menurut kehendak-Nya. Masih ho memula tu dibala jalan memulu hobar tuwa wanirmana. Sonare pasal tanima tolong palita final lahu mancaha bahasa mau dihita. Mulai tema dinampak kita semua orang komunikasi. Sampai bukti hutbah bahasa Munawarung di nama Tabiah Menginang. Terjulu surat 1 Korintus ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus yang terkenal dengan moralitas yang rendah dan spiritual yang buruk. Hal ini dikarenakan kota ini merupakan pelabuhan penting di Yunani dengan kekayaan, kemajuan budaya, dan sekaligus pertukaran budaya. Latar belakang ini menimbulkan kebimbangan bagi jemaat Korintus dalam memahami identitasnya sebagai seorang Kristen, sehingga terjadi kebingungan tentang kebangkitan. Peristiwa ini dipengaruhi filsafat Yunani yang menganggap tubuh sebagai buruk, sehingga kebangkitan tubuh sebagai hal yang tidak masuk akal. Untuk itulah Paulus menuliskan teks 1 Korintus pasal 15 ini untuk meneruskan kekeliruan mereka tentang kebangkitan tubuh, dan puncaknya di ayat 58 sebagai ayat penutup tentang kebangkitan. Paulus telah menjelaskan secara mendalam tentang kebangkitan Kristus di ayat 1 sampai ayat 11, kebangkitan orang percaya di ayat 12 hingga ayat 34, dan kemenangan atas dosa-dosa dan maut ayat 35 sampai ayat 57. Setelah memberikan fondasi teologis yang kuat, Paulus kemudian memberikan dorongan praksis kepada jemaat bagaimana seharusnya hidup orang percaya di tengah dunia ini dalam terang kebangkitan. Ayat ini menjadi peralihan dari doktrin menuju etika, dari keyakinan menuju tindakan nyata. Yang kedua, penjelasan teks. Yang pertama, karena itu saudara-saudaraku yang terkasih. Kata karena itu menghubungkan ayat ini dengan keseluruhan pembahasan pasal 15 tentang kebangkitan. Ini adalah alasan atau motivasi bagi jemaat untuk bertindak. Panggilan saudara-saudara yang terkasih menunjukkan kasih dan kedekatan Paulus dengan jemaat Korintus. Meskipun banyak tantangan yang mereka hadapi, Paulus tetap menunjukkan sikap penuh kasih, bukan menghakimi atau menghakimi. Ini adalah contoh pelayanan pastoral yang lembut dan penuh perhatian. Yang kedua, teguh dalam iman dan tidak goyah. Paulus menyapa jemaat dengan saudara-saudaraku yang terkasih, menunjukkan bahwa peringatan ini bukan disampaikan dengan kemarahan, melainkan kasih pastoral. Kemudian ungkapan berdirilah teguh atau jangan goyah dalam bahasa Yunani hedraioi ametakinetoi, menggambarkan seorang yang stabil, tidak mudah terombang-ambing oleh situasi atau ajaran palsu. Jemaat Korintus sedang menghadapi pengaruh ajaran yang menyangkal kebangkitan. Maka Paulus mengingatkan mereka untuk tidak goyah dari kebenaran Injil yang telah mereka terima. Keteguhan iman menjadi fondasi untuk menjalani kehidupan Kristen yang kokoh. Jangan biarkan iman kita luntur hanya karena tekanan atau karena banyak orang hidup seenaknya. Ketika kita berdiri teguh, kita menunjukkan bahwa iman kita bukan ikut-ikutan, tetapi sungguh-sungguh berakar dalam kebenaran. Dan ketiga, selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Nasihat kedua dari Paulus adalah agar jemaat giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kata periseuentos, periseuentes atau giatlah, ini mengandung makna pertumbuhan, kelimpahan, dan semangat yang terus menyala. Lalu pekerjaan Tuhan di sini menunjuk pada segala bentuk pelayanan, kesaksian, dan kasih yang dilakukan oleh orang percaya demi kemuliaan Allah dan pertumbuhan tubuh Kristus. Paulus ingin agar jemaat tidak hanya bertahan dalam iman, tetapi juga maju dan produktif. Kebangkitan Kristus memberi motivasi untuk melayani dengan sukacita, karena pelayanan bukan sekedar kewajiban, melainkan bentuk partisipasi dalam karya Kristus yang telah menang atas maut. Yang keempat, jerih payah yang tidak sia-sia.
Nasihat ketiga sekaligus penguatan terakhir dalam ayat ini adalah janji bahwa jeripayahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia, karena kopos atau jeripayah menunjuk pada kerja keras yang melelahkan, bahkan penuh risiko. Paulus sendiri mengalami penderitaan dalam pelayanannya, namun ia yakin bahwa semuanya tidak akan sia-sia karena dilakukan di dalam Tuhan. Kemudian istilah kenos atau sia-sia mengingatkan kembali pada ayat 14 dan ayat 17 yang menegaskan bahwa tanpa kebangkitan iman dan pemberitaan Injil adalah sia-sia. Namun karena Kristus sungguh bangkit, maka semua pengorbanan, pelayanan dan kesetiaan menjadi bernilai kekal. Allah tidak melupakan jeripayah umatnya dan akan memberi upah. Paulus tidak menutup mata terhadap kenyataan bahwa kehidupan Kristen penuh dengan penderitaan dan pengorbanan dan tantangan. Namun semua itu diterangi oleh kepastian akan kemenangan akhir. Kehidupan di dunia ini bukan akhir dari segalanya. Kebangkitan Kristus menjamin bahwa setiap perbuatan baik dan pelayanan tidak akan berlalu dengan sia-sia. Oleh karena itu, orang percaya diajak untuk hidup dengan kesadaran eskatologis, menyadari bahwa apa yang dilakukan sekarang akan memiliki dampak pada kekekalan. Kesetiaan saat ini menjadi bentuk penantian yang aktif dan penuh makna terhadap hari kebangkitan. Penutup ayat ini memiliki kekuatan memotivasi yang luar biasa bagi jemaat masa kini. Dalam dunia yang cepat berubah dan penuh tekanan, banyak orang percaya merasa lelah, putus asa, atau mempertanyakan nilai dari pelayanan mereka. Paulus menyampaikan bahwa apapun bentuk jeripaya kita, apakah itu mengajar, melayani, mendoakan, memberi, atau bahkan hanya bersaksi dalam kehidupan sehari-hari, semuanya bernilai jika dilakukan di dalam Tuhan. Ayat 58 menjadi panggilan bagi setiap orang percaya untuk hidup dalam keteguhan, semangat, dan pengharapan. Apapun bentuk pelayanan yang kita lakukan, jika dilakukan di dalam Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Teks ini mengajak kita untuk yang pertama, giat melayani, bukan karena ingin dihargai manusia, melainkan karena sadar bahwa ini bagian dari pekerjaan Tuhan. Yang kedua, menjaga motivasi pelayanan, bukan berdasarkan keberhasilan mendapat upah lahiriah, tetapi berdasarkan keyakinan akan upah kekekalan. Yang keempat, berdiskusi apa yang paling memuliakan iman kita akhir-akhir ini. Apakah ada kekhawatiran atau kesepian, kekecewaan, dan tekanan sosial yang kita alami? Yang kedua, apa pekerjaan Tuhan yang sedang Tuhan percayakan kepada kita hari ini? Sudahkah kita melakukannya dengan semangat? Yang ketiga, pernahkah kita merasa jeripayah dan sia-sia? Bagaimana teks ini bisa membuatkan kembali? Ima bahan kayak tematis dari Britoni amal calon pernikahan di pasar ibu kalau gobas di AKBP Bapak Tomat saat yang saya bilang berapa mulai dengan dia mempadita final amangan mengatas tapi ibu ima bahan sermon di patoran do sama dia latar belakang di kota Korintus hati-hati. Jadi kota Korintus adalah sebuah kota yang maju sebagai salah satu kota pelabuhan pada waktu itu. Karena ini beragam, banyak sekali keberagaman di sana dan sangat kaya. Tetapi ada yang menjadi ciri khas mereka yang terlalu meninggikan gnostis atau penjuluhan pikiran, mengutamakan akal mereka. Jadi yang Persia dasida ada hahihio. Mereka tidak percaya ada kebangkitan tubuh. Bagi mereka itu kebodohan. Maka di dalam pasal yang sama, pasal 15 ini, didok si Paulus do, ima di 1 Korintus 15 ayat 1 itu didok imana. Mododang hehe Kristus, marison doha persiauni, jami tanami, nang hope, mengudupi dosa-dosa ni nasi Paulus. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih
hidup di dalam dosa. Alagi unang payu kamu golmostis main iman dapat tujuloh akal doho pikirani. Ai marhipe hahedia Yesus do di batai do hamatian. Alani somonang di pamonang Yesus Kristus kamu masih hoho mahamu mangulah ulang di Tuhani. Nungatong budal kaningan di pasahat tuhita amanginang bahwasanya ketika Tuhan memberikan kepercayaan pekerjaan pelayanan kepada kita, jangan disia-siakan, dikerjakanlah dengan bersungguh-sungguh dengan takut akan Tuhan, karena jerih payahmu tidak akan sia-sia. Alani lalu pahibakkom pamarahon bahasa roto namanginang pasahat kami matu kita asa tapasahat ma buah-buah pikiran tak mana adik tung adong si sukolonta. Tabagi di bagasa dua termin. Bukahan namanginang di termin na parjulo isi masih kita. Parjulo nga siyan amang lubang gaul bubuk pay mahon nasing ho pasakan na parjulo. Tama situ lubang gaul silakan ma. Aduh, dope di testamenio mana ajar gereja sekarang menganutkan gnostisisnya dan mengutamakan akal pikiran kalau tidak modern. Jadi nang kalau di sini dikatakan tentang sia-sia upah jerih payahmu, sedangkan kan kita menganut ajaran bahwa adalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita. Tapi kalau di sini apakah Paulus mengatakan ini supaya jemaat di Korintus itu berpikir secara manusiawi tentang upah, walaupun upah kekal di tempat kekal kan itu berarti mengutamakan juga kelakuan kita kan, padahal kita menganut bahwa sebenarnya keselamatan itu sudah ada, kita tinggal menjalankan apa yang sudah diselamatkan Tuhan, kita melakukan sesuai dengan keselamatan itu. Jadi batasan antara upah itu gimana? Jadi upah besar di surga, jadi payahmu itu tidak sia-sia, itu maksudnya dibandingkan dengan keselamatan yang dikasih dengan cuma-cuma itu bagaimana membandingkannya? Terima kasih nak. Kita selamat berkarunia Tuhan atau menurut Tuhan, tetapi dari teks ini kita diajak supaya melakukan dengan sungguh-sungguh jerih payah kita supaya tidak, karena itu tidak akan sia-sia. Jadi bagaimana menyelaraskan pemahaman ini? Kira-kira gitu ya, Mak? Ya, mulai dari pemahaman kita terjelon langsung mau pasal tadi kenapa kita final bahwa merespon ada dua suku-suku. Silakan. Lewat di awal lubang gaul bahwa kiaman dua siahaan berdulu saya ada sahaja yang lubang gaul nanti apakah ada kepenuhan aliran agama ajaran tertentu yang masih mengutamakan atau mengajarkan tentang gerakan keagamaan gnostisisme, gerakan yang menekankan tentang pikiran dan filsafat sebagai jalan pengetahuan, jalan keselamatan. Harus sendiri memang tak apalah kebutuhan ya Pak. Karena boleh di bahagian karongan, maka ada aliran gereja tertentu yang masih menganut ajaran gnostisisme di mana Pak Juru. Begini Pak Bahon, kasihan amal sebuah siahaan dari payah yang sungguh-sungguh, yang seperti apa yang dimaksud. Jadi payah yang tidak sia-sia gitu. Makanya teh dibandingkan dengan keselamatan dari Tuhan itu diberikan dengan cuma-cuma. Kalau ini kan kesannya kita harus melakukan sesuatu jerih payah supaya dinilai kayak seperti dari seberang itu diukur, dihitung. Oke, rahasian tulu kalimat imperatifnya biasa si Paulus mengajar memang imam antara berdiri teguh, jangan goyah dan giat. Hidup paling adong hidup di mana di ayat di nas peatemanista senarion persekutuan dengan Tuhan dan jerih payah yang tidak sia-sia. Nah berjulu memang siang kata
Nama pinasahani, nama pernikahan istri dan kanihan yang latar belakanginya adalah ajaran tentang yang tidak menerima kebangkitan. Saya akan dengan latar belakangnya, kemudian Paulus membantahkan kebangkitan itu ada, sungguh ada, dan di mana sia-sia kalau Kristus tidak dibangkitkan. Nah, Sasi Tonga ini juga melihat tentang akhir zaman. Pada akhirnya manusia akan tiba di akhir zaman. Ya, seperti itu kan. Pada akhirnya akan tiba akhir zaman. Kemudian dan sangat berbeda sih. Kita belum sampai ke akhir zaman itu, maka masih banyak pekerjaan dan pelayanan yang harus kita kerjakan sambil menantikan akhir zaman. Di depan iman Mas, seperti orang Kristen harus memiliki iman yang tetap teguh dalam setiap perjalanan hidup yang dia alami, karena pergumulan itu pasti ada. Berdiri teguh atau kalau dalam bahasa Yunani-nya hedraio, yang artinya tetap berada posisinya, tetap berada pada kondisi yang tenang, tetap berada pada kondisi yang setia dan tabah meskipun banyak hal yang dia alami, tidak mundur dan tidak berubah, dan tetap tidak goyah dan jangan goyah, tidak bergerak dan tidak digerakkan, dan dia diam. Artinya dalam segala hal yang dia alami pun dia tidak goyah dan dia tidak bergerak dan dia diam. Kemudian giatlah. Jadi Sasi Tonga yang latar belakangi sehingga kita memahami giat dalam melakukan suatu pekerjaan itu, sehingga pikiran kita diarahkan semakin banyak orang berbuat dalam pekerjaan pelayanan, maka upahnya semakin banyak. Nah, semuanya merangkak tidak ya Mas. Nah, di Sasi Tonga konteksnya adalah dalam pergumulan, dalam perjalanan hidup yang dia alami, imannya tidak boleh goyah, imannya tidak boleh, imannya harus tetap dan berdiri teguh dan terus melanjutkan pekerjaannya yang baik. Jadi menurut hatakiat di bahasa Batak lebih tepat sama ke bahasa aslinya, yaitu suruh kita lebih banyak, berlimpah, terus lanjutkan pekerjaan baik itu tanpa memikirkan bahwa pekerjaan baik itu akan mendatangkan upah bagi saya. Karena itu lebih pasaran karya itu syukur-syukur dan karya. Ya, oleh tema dia memperhatikan final manina mulai terbuka termin kedua hul. Upasahatanya matuhita isi masih kita manina abang si dua tetap silahkan abang. Melatenan di poin nomor 20 selalu dia dalam pekerjaan Tuhan. Mohon dijelaskan ini sebenarnya pekerjaan Tuhan itu apakah pekerjaan yang hanya sebatas pekerjaan rohani? Bagaimana dengan pekerjaan sehari-hari ya, yang sekuler lah, yang contoh misalnya sebagai guru, sebagai pedagang ya, yang dilakukannya dengan kasih dan iman. Apakah itu bisa kita kategorikan sebagai pekerjaan Tuhan, ataukah pekerjaan Tuhan itu hanya yang bersifat rohani yang dimaksudkan di sini, di sini ya? Itu yang pertama. Yang kedua tadi yang terkait dengan ini kan, penekanan kekristenan dalam jerih payah Tuhan ini tidak sia-sia, berarti kan ada upah. Cuman mohon karena ini tadi hasil akhirnya saya lihat keselamatan, apa bedanya ya? Apa bedanya jerih payah yang tidak sia-sia ini dengan amal perbuatan yang sering kita dengar? Amal perbuatan pun juga pada akhirnya kayaknya semuanya mengharapkan keselamatan itu. Gitu, nah. Makasih. Baik. Iya, ada dua pertanyaan ya, Abang. Iya, pesertanya masuk tuh Abang situasi ini Pak. Situasi ini Pak. Terima kasih lah. Mungkin melihat dari poin 3 penutup, poin 2 mungkin menjaga motivasi pelayanan bukan berdasarkan keberhasilan mendapat upah lahiriah. Nah, kita sebagai ya pelayan, kalau kami tidak punya waktu, amaminan yang punya waktu, apakah kita juga sesuai dengan ini sekarang ini? Karena saya lihat kita harus mencari ya, kalau bisa penempatan di kota, kalau bisa penempatan di mana, begitulah dan lain-lain. Apakah itu justru kita sendiri yang masih mencari upah lahiriah? Mohon dijelaskan amaminan.
pasaran yang mau ngomong. Oh iya. Terima kasih Nan. Ya, terima kasih Nan. Ini Paulus kan katakan tanpa makna ini masih mau menceritakan kebangkitan. Artinya Paulus mengatakan tanpa kebangkitan semuanya sia-sia. Perbuatan baik, iman yang teguh, semuanya sia-sia tanpa kebangkitan Kristus dan keselamatan itu tidak akan kita terima. Nah, mungkin seperti yang kata Mas Osma tadi, terkadang kan kita memang kita tahu anugerah yang diberikan kita kepada kita itu adalah cuma-cuma. Artinya anugerah yang besar itu tanpa perbuatan kita atau tanpa tangan kita, semua anugerah keselamatan. Tetapi terkadang kita sering mendengarkan sekali selamat tetap selamat, tetapi itu sudah mati Bu, udah nilai mati dinilai dikatakan seseorang ya misalnya gitu. Tetapi mau tanya, apakah benar seperti itu? Padahal ibaratnya kan karakternya, kadang karakternya seharusnya kan karena keselamatan telah diberikan kepada kita, tentu ada buahnya. Respon kita kepada Tuhan, maka keselamatan itu akan menjadi kita miliki mendapat kemuliaan kelak. Itulah makanya tidak sia-sia setiap firman atau kabar baik atau firman Tuhan yang kepada Tuhan. Jadi itu yang kami pertanyakan, bagaimana ya itu kita mau menceritakan, itulah yang menjadi ketakutan kita juga tentang pertanyaan nomor 1, apa yang menjadi ketakutan kita. Yesus salah satu artinya sekali selamat tetap selamat, tetapi karakternya bagaimana yang selamat. Kita lihat karakternya karakter kan misalnya mencuri, berzina, itu kan cuma hal itu, tetapi bagaimana juga sikap batinnya, sikap hati, sikap bicara, semua kan padahal Tuhan kasih keselamatan itu kan mengembalikan kerancangan semua, yaitu berpikir, bertindak, berperasaan seperti Allah, karena dikatakan segambar dengan Allah. Jadi bagaimana ya caranya kita mau misalnya kalau ada yang seperti itu, sekali selamat tetap selamat, itu kan Tuhan kasih anugerah. Jadi tidak usah kita harus percaya betul, artinya kita harus sembuh akan hal itu. Iya, tetapi bagaimana kalau kita lihat itu bagaimana ya keselamatan itu sampai nanti seperti ini, tidak bisa dibina, tidak bisa disungguh, tidak bisa diajari, tidak bisa artinya kita membawa kepada Tuhan, minta pertolongan, perlindungan untuk diubah kita. Itu yang menjadi ketakutan kita saat ini yang baru. Iya, mengerti yang situa berkebun, obat mengabar kuliah mainan kalau kudu suku-sukun pada jurus yang aman situa terbat. Di doa mengabar julu, apakah pekerjaan Tuhan hanya pekerjaan rohani atau pelayanan? Lalu bagaimana dengan pekerjaan sekuler? Pekerjaan yaitu untuk kehidupan sehari-hari. Dunia dan berbangun, apakah beda upah yang tidak sia-sia dengan amal dari sebuah perbuatan? Dunia dalam situasi yang dipar, karena untuk angka penempatan di kota dan di yang tidak di kota. Apakah ini adalah motivasi dari ke orangnya? Jadi pas tanya, no, coba memperhatikan final, apakah ini menyangkut upah juga? Dunia inang bulu terkubulun. Prinsipnya adalah sekali kita diselamatkan, kita pasti selamat. Tapi kenyataannya banyak orang yang tidak mau mengerjakan keselamatan itu, gitu ya namanya. Lalu jika kita berhadapan dengan situasi itu, kenyataan itu bagaimana? Apa upaya yang bisa kita kerjakan? Kira-kira begitu ya, nah? Peserta memang dalam kualitas yang silakan. Ada lima bidang moderator nanti yang menarik kami dalam pesan suku nakari. Nomor julu sian dan saat yang situasi bang
pekerjaan Tuhan yang bagaimana? Mana pekerjaan Tuhan? Apakah pekerjaan sebenarnya juga bagian dari pekerjaan Tuhan? Mana yang dimaksud golongan pekerjaan Tuhan? Jadi itu kan maksudnya memang. Nah, jadi sebenarnya kalau pertamina pekerjaan apapun yang kita kerjakan, ketika kita tidak mengharapkan apapun di sana, itu sebenarnya yang diminta, itu sebenarnya yang dituntut. Yang mengharapkan dalam hal contoh upah, ujian, sanjungan, dan lain segala macamnya. Jadi pelayanan itu adalah pekerjaan Tuhan. Jadi adalah terlibat dalam pelayanan penginjilan dan juga pelayanan diakoni yang lain, membantu orang yang sakit, orang yang miskin dan yang sebagainya. Alakan songayo dan edukasi hidup Yesus do nasa nama pakai sahalah Tuhan itu nama itu nama pakai Tuhan berhindarkan. Cuma tentu yang menjadi permasalahannya adalah ketika sebuah tindakan itu mengharapkan sebuah balasan, boleh balasan entah itu supaya kita dianggap hebat, bagus dan lain segala macam. Kemudian mana yang juga merupakan bagian dari salah satu pekerjaan Tuhan, mungkin ketika kita mengabdikan diri terhadap apapun, pekerjaan apapun, tapi pengalaman garis bawahnya adalah pengabdian. Artinya kalau pengabdian berarti memberikan diri kita sebetulnya, tenaga kita, pikiran kita, apa yang kita miliki, maka itu juga adalah bagian dari pekerjaan Tuhan yang sedang kita kerjakan. Demi dapat dua apa bedanya jerih payah yang sia-sia dengan amal perbuatan? Hal yang akan ngerti, kupikir bisa di mana perbedaan amal itu ketika kita memberikan sesuatu, apa motivasinya, apa yang mendorong dia. Jadi mulut aja misalnya diorongkan ayat saja itu pun ada pemahaman jemaat Imam Sono. Ketika kita semakin banyak melakukan dosa, maka kasih karunia itu semakin banyak kita terima. Karena sebesar apapun dosa kita, maka sebesar itulah kasih karunia Tuhan. Itu kan kita persiapkan tidak, ya si Paulus Pak. Bukan itu maksudnya. Ketika kasih karunia itu besar kita peroleh, bukan berarti kita sia-siakan kasih karunia itu. Tapi hiduplah menjadi manusia baru, di mana bahkan melalui baptisan kita di Roma ayat 22 ayat 4 ini. Nah, sebenarnya apa yang memotivasi amal kita? Yang mengatakan ini ya, apakah ini sama dengan amal dan perbuatan? Ketika kita melakukan tanda kutip amal, memberi sesuatu, atau seperti yang familiar di agama yang lain adalah Jumat Barokah yang disebut begitu. Ayo kan maksudnya contoh. Itulah Jumat Barokah itu adalah mereka beramal kepada orang pinggiran, orang miskin, yang menyambut jalanan dan dari segala macam. Apa motivasinya? Orang lain tidak bisa gunakan kan? Apakah motivasinya supaya dosa saya semakin terampuni dengan banyaknya amal saya? Maka sebenarnya mengapa korban di dalam perjanjian lama itu akhirnya disempurnakan melalui korban yang satu yang kudus dan suci, yaitu tubuh Yesus Kristus. Allah ternyata Rasul Maria pada di barisan persermonan Natal, aku jijik melihat ibadahmu, aku tidak mau menerima korban persembahanmu. Karena apa? Ibadah dan korban-korban persembahan yang dipersembahkan oleh umat Allah di dalam perjanjian lama, akhirnya mereka seolah-olah menganggap semakin banyak korban yang dipersembahkan, maka kesalahanku, dosa-dosaku akan semakin banyak diampuni. Nah, kira-kira motivasi ini mengenai yang tiga dua ini. Kehidupannya yang bagaimana? Pemberian yang bagaimana? Yang memberikan, yang mendatangkan upah. Nah, kembali ke sini ada bang, apa yang mendorong kita, apa yang memotivasi kita dalam memberikan sesuatu. Dengan nama Ihud dan kesahani Amarul Syarifar tentang upah lahiriah mencari penempatan di kota atau di tempat yang lain, pikir dimanapun kita ditempatkan sarupa ya teman dalam ibadah. Dugina patuluhon na pinasahani ng sektua bulu tapu bulu bagaimana kita mengerjakan keselamatan. Memang Paulus katakan di Filipi, kalau nggak salah Filipi 2 ayat 12, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Lupa kami di Filipi ayat yang berapa? Ya di Filipi 2 ayat 12 berapa? Orang salah dengan kami. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut
dan gentar. Ragu dan gentar ini yang dimaksud adalah sebuah pekerjaan yang harus terus kita kerjakan. Jangan sampai dalam pasir Morata bahwa buah daripada pekerjaan, buah dari keselamatan yang kita terima adalah itulah yang dibuahkan melalui buah-buah roh, kasih, karunia, sukacita, damai, kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, doa akan asingnya. Ibadah we pasaran di amagilan ika non lambi dan musia bisa akan mengatasi tusuk-tusuk kulit mulai. Mudate mandi amang palita kainan si hoping sonari di terminata tuduh homa. Pasal kami mah kawanami dobo inanami pamula dago tiki. Perculuma siat inang di belpro guru dari guru. Masih adakah ajaran gnostik pada saat ini alas dan latar belakang di 20 tahun pada Korintus 15 bahwa orang-orang Yunani itu atau orang-orang Kristen yang ada di kota Korintus sudah bercampur baur dengan agama-agama yang lain sehingga mereka tidak dapat percaya tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi jangankan mereka, murid-murid Tuhan Yesus juga tidak paham tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu sendiri ya. Mereka kecewa, ada yang berkhianat, ada yang menyangkal Tuhan Yesus, ada yang kembali kepada pekerjaannya semula. Tapi Nana Daud tadi sih, apakah rencana Tuhan Allah yang mendatangkan anaknya Tuhan Yesus ke dunia ini berhenti? Tahu, anggo rencana di bata dan dia gagal. Bahwa rencana Tuhan itu nyata, walaupun dia 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus itu hadir di Barani Minahan. Jadi molo tabagikom tu zaman kasih mainor, apakah masih ada ajaran gnostik itu yang molo tapai do ajaran gnostik ini kan mereka berkeyakinan bahwa dunia material adalah jahat dan roh adalah baik. Jadi gnosis itu adalah pengetahuan rahasia atau spiritual yang diperlukan untuk mencapai keselamatan. Jadi nabui doon walami sadiri mak ala sadas tongana tahun nasalku baru mate amat tajabuna kan. Jadi ada hal ngadok mamereng-mereng do bapak munao ninna. Tidak do hamu, apalagi melorotang muna na jahat tiba-tiba do dirinanya. Jadi banyak orang yang beranggapan, apalagi kita halak Batak, sampai umat Kristen di sana, bahwa rohnya itu mengareak-reak, baru molo daging nai bamalangke, baru kosanai gawe alogo. Lima apa tanggapan itu. Nampai umat Kristen, jala ada ajaran agama yang memperbolehkan kesurupan. Diperbolehkan itu untuk siar-siar. Nah, jadi molo tahap posiai do bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Memang Tuhan itu adalah Tuhan. Jauh mape Tuhan ini disolukan do rupa hatuban. Beda gitu ibana. Ada sasintong na Tuhan saya memang 100% adalah Tuhan. Jadi ala nunga mati Tuhan Yesus mulak mangol ibana di hari patol Tuhan, manaik tu banua ginjang.
bedosa berimanan asal cuma dosa. Jadi dukun hehe Tuhan Yesus dan si habiaran be hamatiani. Ainak pedisi hamatiani ibarat di borong-borong mana ada warni hewan-hewan nasai mado ngomong dinakan. Jadi dukun hamatiani alena berisi be sorokna. Tidak di situ lagi sengatnya karena sudah dikalahkan Tuhan Yesus sengatnya itu. Jadi alani haluaun nabi nuani Tuhan Yesus itu portibion gawe taruni mahita di keselamatan itu, dan itu adalah gratis, cuma-cuma. Olano doporse ada kita tu rencana di Tuhan, naun di lehon Tuhannya anaknya nasa sedai tu portibion mananggang. Ayo lo kolan di setabi kolan kitab di pamangan manang di simbang muda kita madok hata au saya alai pabahena daun itu benda di lo ang situ anaki. Kenapa ya masih ada full timer yang takut untuk ke desa? Tohodei alai di zaman sentralisasi sekarang ini apa diminta pun itu nggak mau lagi orang ke desa karena ya sudah sama, belanjonya sudah sama. Bahkan ada pemedongan pun bermohon-mohon meminta ke Jakarta tapi tidak diberikan, harus ke desa dia. Jadi dan ada yang gosong ini olah nodo memang itu tahap bersiaido sebaru pido akan nama tonga-tonga langit naso mamula di sarewon Tuhani bunga dari badangi naso martoro toko di leo Tuhani abid tau muli dipakai siatnya minakeni si Raja Salomo. Jadi firman Tuhan iman nana yang tahangolu ona mangina asa somonilok ni Apostel Paulus kita masuk ke ayat 58 ini bahwa berdirilah teguh di tengah, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan dan magopo halo jauh muda di bagasan Tuhan ini tidak sia-sia walaupun kita ditolak, walaupun kita dibully, walaupun kita sering diejek oleh karena menyatakan kebenaran karena firman Tuhan, semua itu tidak sia-sia. Jangan takut. Ayat kasih sayang Tuhan Yesus ibe takut lo agak sobat cepat mati nasi dan mati. Ada yang disalibkan, bahkan Rasul Paulus juga dibunuh ya. Ada yang dirajam, ada yang dibolokon tu pulau Patmos, ada yang duri. Do apalan nasi. Semua itu tidak sia-sia. Di dewan Tuhan ini lo tupal hamil dua tua kahala kalau burju setia sampai akhir nina di Panggilan 2 yang sampai SSA itu pasti. Jadi pekerjaan kita tidak sia-sia. Orang lima nanain widasian tubuh asa orang merasa jenuh atau merasa tidak tidak dihargai. Di foto Tuhan itu sampai bernaik dan modern Tuhan itu tidak tutup mata. Tuhan itu melihat nyata do pembahasan di bata tua kahalang naolo maka percaya hatana. Amin. Ya pasakan pada bang kedua ya. Ya, mulai tema di kita final dalam kajian lapor rasa-rasa tapi ada di calon pendeta Ricky, soalnya pendeta Kristina namun moderasi kita, nanggiakan sudi namun tahasan tapi memang pertemuan bahwa bahasan di tubuh tahun si dari sadar Korintus, tentu taboto do dalam 3 hari ini di pasangan tali waktu latar belakang ini Budia Korintuson. Allah memang bersuluk pengkorohani Apostel Paulus mengadupi Kuria Korintuson ala singkip donasida itu tanda kutip kehancuran di spiritualitas. Ala ternyata dan ui dirahu kalau menasihat Kristusi hari donasida soal malak aposea. Ala ini akan perbedaan pemahaman doktrin
nama sa di tonga-tonga ni kuliah pola nomor bulan na sila sa ato nagabi opat sekte, opat forum na sila na mahuwari diri na Apollos, dohot aka Kefas, dohot Kristus, dohot Paulus sa diri. Alani statement ni Apostol Paulus na perjulu mengadupi nama saya di dok ibadah dok molo adong pe na maduan adong ko na maduan adong ko na mempernohi adong ko na memanen. Jadi itulah realitas dari pemberitaan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dumi dalam hidup taida do siang 10 pasal Korintus galuh dia Lucia Apostel Paulus do perbedaan doktrini na marpadumuan dari mabeda sida barbulan marhite panawali na pinasaan ni Apostel Paulus. Nah, buhi berita jahat mulai siang sa Korintus pasal 1 na minggu. Nah, ima tarimo tu pagdongas Saripeo di batora Apostel Paulus do di sini. Dungi tarimo tu glossolalia bahasa roh olah di Sada Korintus di bahasa Apostel Paulus karena mereka berbeda pemahaman tentang glossolalia. Ayo dimasoal do nasida di bagasan ibadah, orang do dimasura nasida orang alani bahwa baondo na berbahasa roh minna nadiba. Dia Lucia Apostel Paulus dia Lucia Apostel Paulus manusia tarimo tu si pangano. Kuasa jadi berbeda nasida tarimo tu si pangano. Pada akhirnya Paulus menyatakan kesimpulannya, sudah nanti nomor di bawah, dengan jalan tak dipasu-pasu dan nabot nama masuk ke pamangan ini dengan baik kita dari ramu alena haruar do kan itu kesimpulan Rasul Paulus. Nah termasuk bagian dari bagasan terpukau minggu 15 on pengunjungi on ima tarimo tu haleheo. Nah, sasi tonga dan gnostisisme naik baru nasoman jauh haheoni di masa ni Yesus nunga di patoran Yesus tali waktu haheoni tu kasih sehat Parisi di jalan nasi dan haheo bahwa akan ada kebangkitan tubuh kembali. Alais yang kelompok ni Yahudi dan di warna Saduce dan di jalan nasi dan haheoni bertentangan dengan sida dohot Parise dan dohot Yesus sendiri. Bagi orang Saduki tidak ada kebangkitan. Kalau sudah mati untuk selamanya. Tidak ada lagi kebangkitan. HP Yesus sendiri diajar waktu tua kasih siana nang Tuhan Yahudi bahwa ada pohon ni daging. Alai dan rumang daging sontariope alai daging baru nama naguk di bagasan topi. Nah iman dari paimon Muse Paimon Apostel Paulus tadi waktu pengajarian di Yesus itu kasih sehat di Paimon Muse di Bible 15 lima konteks itu pukau tadi waktu hari heon dia akan mati. Nah alami hidup puncak nih teologi di hak Kristen yang diajarkan oleh Apostel Paulus itu adalah pada kebangkitan. Nah, kemudian di umat roh hasami tali waktu haeonia zaman roh tawina lain di Bible 15 Apostel Paulus ai molo sohehe do ibana ya sia-sia imanmu. Dan manfaat nang jaminan nabi di Apostel Paulus. Nah alani ikut jalan atau haeo jala berita haeo do nagale ribunan ni berita nauli. Nah alani unang gade leo dasida kesimpulannya terbuktau 5 ayat 50 karena itu saudara-saudara yang terkasih berdirilah teguh tetaplah memegang ajaranmu ajaran yang murni yang benar yang diberikan oleh para rasul termasuk Paulus unang tu nasib unang tu gnostisisme unang tu ajaran-ajaran asing berdirilah teguh jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Jadi kesimpulan doa ayat 52 kesimpulan bisa luhur pergulatan masa di tengah-tengah nasiga dalam memahami tentang kebangkitan. Doa kalimat itu ajaran yang ada di luar gereja.
Mulu tasuk rupanya adon ko ajaran gnostisisme nuai bagu. Bulan ko pinahola mangdolhon pikiran sendiri. Dalam nama rumah kordang dan secara radikal gnostisisme alai nungalam hebat nuai bah humanisme. Tapi menuai gerakan humanisme di tengah-tengah kekristenan begitu sangat luar biasa. Termasuk di HKBP. Asiro, Zolmani, Pole Kosongoni, diagendai Huria, Didi Matiana Konai, Asiro, akan dari Kristen do, hati-hati. Itu gnostisisme, ajaran baru yang menyerupai nama-nama iman gerakan humanisme. Tanpa kita sadari, bisa jadi kita tua sudah menganut teologi humanisme tersebut. Asiro daripada sokonon dasiga moha molo tu hidup daripada laut tu hidup di pasu-pasu. Itu humanisme. Humanisme itu jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak, dan punya baru. Kalau salah salah, benar-benar. Nah ini benar. Bolo daulah kok memang kata RPP bukan hanya bersifat hukuman, tapi itu juga parmahanio. Nah ikut nomor dalam. Nah alam ini gudang dope akan gerakan-gerakan naasi, nama-nama tuhita, bahkan bahayanya itu merongrong dari dalam gereja itu sendiri dengan membawa ajaran baru tersebut. Hati-hati kita. Alam ini kita dometek di julu apa parhaladu. Alam ini ikon kita situa nah ikon memahami kalimat itu harus tahu terlebih dahulu tentang doktrin kekristenan kita secara khusus HKBP, perhite, konfesi. Mau tidak mau kita parhaladu harus menguasai konfesi. Tidak bisa tidak, harus. Mau tidak mau kita harus menguasai ruhut parmahanion, pamit jakon. Kenapa? Karena kita yang menjalankannya, supaya kita tidak ragu-ragu dengan itu. Dohot akan buku-buku pegangan yang lain. Nah alami doa pada akhirnya belum kata Tio Biswi Roma atau berdirilah dulu, jangan goyah. Tetaplah pegang ajaranmu yang benar. Tetaplah lakukan ajaranmu yang benar. Bolehkah kita adopsi ajaran pengajaran dari gereja lain yang baik? Boleh, kenapa tidak? Bisa. Metodenya bisa kita bawa ke sini. Bagaimana mereka mengumpulkan sekolah minggu, tapi bukan berarti kita hanya diam saja. Kan itu, salin bui diterima oleh doktrin HKBP, kenapa tidak? Metode pelayanan itu banyak yang harus kita tiru dari gereja yang lain, tapi tentu prinsipnya ya kita juga harus mau terbuka dengan segala hal, termasuk masalah pendanaan dohot angka naasinai. Nah begitu kalau gereja yang dinamis di tengah-tengah dunia ini alami berdiri lalu, jangan goyah dengan ajaran Amin Sonima peserta surat kami bantu kita kesini. Mulai teman kita buka buku edita 425 Tuhan ya Tuhan dan dia umaya sering Aduh,
Pujilah sama kami mahu alia mempertingkan bahasa dipadongani uli kami di bagasan pengarion uli kami parsau silik mengatongani dengan persermonan nabion salibutna perkaladu dapat bubas itu mengatongani ulian KBP Palembang alia mempertingkan bahasa di haus hidup orang kami atau dapat yai nanai sifat hasun di garuh atau perjalikan di tonga-tonga di pertanian di kuliah di Minggu hari di ide PHP Arkewadis beliau mempertingkan bahasa terbelum mengalup sudi perkara kosong dalam patong hasun mereka dari non asal bunga membuatmu jalan wujud putih yang terus di kuliah dan dijadikan nama mulu kata di tonga-tonga di perjalanan di Minggu Reja Kuba di Bata Aman Nabi yang di bagasan Tikion urutan Nabi PUC Sidung Persermonan Namion maka ulau terlalu bima tidaklah ko pakai menarimu ditaring atau ka ulau pakobasir Nabi itu atau di Buria atau ke area yang nabangi dan di bagas desa minggu asim marohan dia baho itu atau Nabi asal bisa dulu nomor kemudian ketika Reja Kuba di Bata Aman Nabi itu kau kami lalu luas di dunia ini para dia kena sidang meringaran jalan manakah HP juga dan tidak di bagasan pembason senada nabi pekna bagudang saharo di dalam tu pekari iring-iring ma jalan doa di mana sepak dalam minggu luna ada usia sidang dalam di mana daya yang berbagi lepal sumbu kan sidang di bagasan istirohat tong untuk tiap hari di luna dan di bagasan pembason berhari di bagasan tanya nami ruas di kuliah mendatangkan di bagasan kagayu di pamatan pada disari aman nabi aman kipar diri dan kursi itoga yang nyonya situa harefa murulu sari Gloria Moraudi Nengkulan Ronald di Kapea dan Guru Batobi Noridwan B. Syarifah dan Guru Purba inang nyonya kapan zaitan kursi terus mengemak ruan dan kursi naga dia pas seribu tidak buru berpau tidak nyonya tahun buru samosir tidak nyonya di Margaon buru manal amak ente tambunan buru simamora tidak nyonya di Lebaho tidak buru burutu tidak nyonya manal buru situmora dohon akaros di kuliah dan asih dan suhu boleh habis saja asih maruham kalian mempertingkan bahasa kalau tu pihak kali nuai nasi dari gani puluhan di bagas lagi sok-sok ni nak dia di rumah sakit asih maroham jama pemandang nasi dari dulu tanggal mau mana sadagar don nasalahan ciksen pemandang nasi dan bagi dia kau benda binangan bagi dia dari Tuhan asal tu semua pakilan nasi dan cara baru nasi desen nasa pasari benda sok-sok ni nak luas kuliah datang di bagasan tahu di rohan keluarga yang kosong tidak pernah menani amal dua si haloko ruas wik satu lebih dohon keluarga besar 9 dan berusia turi dari bagasan pembason dari Tuhan tohon di bagasan perjalanan dan sidang mana pun bona pesugi di bakaran lahu pataru berbagi dengan ruas sidang asirogam kalian mempertingkan bahasa pati rumah perjalanan dan siang pakai pahon saat di bakaran jalan ulang ada melahu potong desidir biaya Tuhan di bulan pasugi posrongan ini ko jalan potong surga minasida asal berkata bahwa tinggal jalan menuju di bagasan dan doa pas doa dan di bagasan obat sopir berhari di bagasan kalian nami diberi jelas irohan kesana kami dikeluarkan dengan kosong amanani amal calon situa biar menurun inang burung naik bulan namun dia sebasa dari Tuhan saya poso-poso dan guru di nasida alia mempertingkan bahasa kipas tenang poso-poso dengan matorasna alanya manggil-manggil itu yang terbaru asal dari Tuhan nama rasul terlalu di poso-poso namun dia sebasa di kawasan di keluarga dari poso ini asal rumah gudang meraki pasun jalan gabi anak karena siaran sebagai jalan Tuhan yang manusia tidak itu pergugui dan matorasna manami yang mengguru tidak kuning gula tidak lawan manusia yang kondisinya tidak berburu-buru dan mengajar-ajar terlebih Tuhan tidak lawan mengalih nasa dari kot yang
nasida satu ibaga salah sirohan nasida macam mengkol diserakan juga tangan. Kalian memperhatikan bahasa dan ibaga sampai pasonde warhani ibaga santanian nami ruas kemudian bisa walu. Natawa dari Tuhan ibagasan wisata nasida Lampung asiroham kiu sudi nasa pagaranan nasida sebuah Tuhan ibaga salah sirohan nasida membuat aktivitas melangkau laut tanah isi patu paham nasida di Lampung membuka sekali sedari rosa tua subut pusing bulan nasida tu kota Palembang di bagas hati pasang doho lastiroa atau usaha tu kau bahu kami dan menonton dinami dan yang kau bawa kesenangan di hari minggu lekor asih maroham mengalih hani galuh perkui hani asal pulau bahu kesenangan pulau kami bagaimana untuk orang jauh tidak sangat Tuhan. Tadi matanya Nabion sesama dosa doa pengalasian kami. Orang mengasahkan koordinat Tuhan Yesus Kristus partanya kami itu. Amin. Ya, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus karena Engkau memberkati kami boleh berada di tempat ini. Hamba-Mu ya Bapa yang semua pada saat ini mempersiapkan diri kami dalam pelayanan di gereja-Mu. Biarlah Tuhan boleh pakai kami di dalam pelayanan-Mu ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan, kalau malam hari ini kami akan menerima berkat di tengah-tengah keluarga Amasi Daun Inanggoro Aritona. Terima kasih Tuhan lewat keluarga ini yang bersuka cita karena Tuhan memberkati pernikahan di tengah-tengah keluarga. Tuhan semakin memberkati biar dalam setiap pekerjaan dan setiap usaha keluarga kiranya Tuhan yang menambah-nambahkan sukacita bersama juga dengan anak-anak dimanapun mereka berada. Tuhan dalam masa depannya kami serahkan semuanya ke tangan pengasihan-Mu. Tersedia makanan minuman Tuhan dari kebaikan-Mu lewat keluarga. Berkati Tuhan makanan minuman yang akan kami nikmati menjadi tenaga baru, kesehatan, kekuatan dalam tubuh kami. Ini doa kami Bapa, kami mengucap syukur kepadamu dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Happy. Salam. Udah mau ditabrak Bapak ini ya? Salam. Jadi aku langsung ke